Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan nikmatnya. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rusmiati SPD MM selaku mentor sekaligus Kepala Sekolah SD Negeri 188 Pekanbaru, Bapak Arfiga Wahyu SSTP sebagai pembimbing saya, dan segenap widesuara PPSDM Regional Bukit Tinggi selaku tenaga pengajar, sehingga rancangan aktualisasi ini dapat saya selesaikan dengan baik. Baiklah, perkenalkan, saya Warniati SPD dari Angkatan 8, Kelompok 4, nomor absen 39. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya dengan judul Pemberian Bimbingan Belajar Membaca Al-Quran pada siswa kelas 6B SD Negeri 188 Pekanbaru. Latar belakang rancangan aktualisasi. Tujuan nasional Indonesia tercantum dalam Undang-Undang 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, dibutuhkan pegawai ASN yang unggul dan selaras dengan dinamika yang berkembang, sesuai dengan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam bingkai reformasi birokrasi. Guru sebagai bagian dari ASN harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai aneka serta mengerti peran dan kedudukannya sebagai ASN dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru mengatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai seorang guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar, guru diharapkan mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan para siswa di dalam membaca Al-Quran dengan jelas dan benar, wujud dari tanggung jawabnya dalam tugas dan fungsi sebagai guru agama. Di SD Negeri 188 Pekanbaru, permasalahan yang muncul adalah hampir 50% siswa di kelas 6 tidak bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya nilai siswa pada kompetensi dasar membaca Al-Quran dengan jelas dan benar. Permasalahan ini kemudian menjadi isu yang diperbincangkan oleh guru-guru agama serta orang tua wali murid ketika mendapati nilai anaknya rendah di akhir semester. Untuk menyikapi permasalahan ini, maka saya merancang aktualisasi dengan judul Pemberian Bimbingan Belajar Membaca Al-Quran pada siswa kelas 6B SD Negeri 188 Pekanbaru, yang berdasarkan isu rendahnya kemampuan membaca Al-Quran pada siswa. Profil sekolah. SD Negeri 188 Pekanbaru adalah salah satu sekolah yang tergolong baru karena baru berdiri tahun 2014. Kepala sekolah pertama yaitu Bapak Sapri B SPD, dan sekarang kepala sekolah dijabat oleh Ibu Rusmiati SPD MM. Pada tahun ini jumlah siswa kurang lebih 430 siswa yang terdiri dari 14 lokal,
Guru atau tenaga pendidik berjumlah 19 orang, yang terdiri dari 14 orang wali kelas, 5 orang guru bidang studi, dan 1 OP atau TU. Identifikasi penyebab isu. Ada beberapa penyebab isu ini diangkat, diantaranya 1. Kurangnya bimbingan belajar membaca Al-Quran. 2. Kurangnya ketersediaan waktu untuk belajar membaca Al-Quran di sekolah. 3. Kurangnya minat siswa untuk belajar membaca Al-Quran. Untuk memilih penyebab isu yang dominan, maka dapat digunakan analisis USG. Dari analisis USG, maka penyebab isu yang dominan adalah kurangnya bimbingan belajar membaca Al-Quran. Gagasannya memberi bimbingan belajar membaca Al-Quran. Gagasan aktualisasi pemberian bimbingan belajar membaca Al-Quran. Judul aktualisasi pemberian bimbingan belajar membaca Al-Quran pada siswa kelas 6B SD Negeri 188 Pekanbaru. Format 1 rancangan aktualisasi. Ada 4 kegiatan yang setelah saya rancang. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Tahapan kegiatannya yang pertama, membuat rancangan usulan kegiatan. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Dan yang ketiga, membuat rancangan surat persetujuan. Keterkaitan dengan mata pelatihan nilai akuntabilitas, saya bertanggung jawab dengan rancangan usulan yang saya buat. Dan saya bertanggung jawab dengan rancangan persetujuan yang saya buat. Nilai etika publik. Saya bersikap sopan santun ketika bertemu dengan kepala sekolah. Nilai nasionalisme, mencatat hal-hal yang dirasa penting ketika melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Kegiatan yang kedua, melakukan konsultasi dengan orang tua wali murid. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama, menyiapkan rancangan usulan kegiatan. Yang kedua, membuat jadwal kegiatan bimbingan. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan orang tua wali murid. Dan yang keempat, membuat rancangan persetujuan. Keterkaitan dengan mata pelatihan yang pertama, nilai akuntabilitas, di mana saya bertanggung jawab dengan rancangan yang saya buat. Dan saya membuat jadwal kegiatan dengan jelas. Nilai etika publik. Saya bersikap sopan ketika berkomunikasi dengan orang tua wali murid. Nilai nasionalisme, mendengar dengan cermat dan mencatat hal-hal penting. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan bimbingan dengan siswa secara daring. Tahapan kegiatannya yang pertama, menyiapkan materi atau bahan bimbingan. Yang kedua, menyiapkan metode yang tepat untuk melakukan bimbingan. Yang ketiga, melaksanakan bimbingan. Keterkaitannya dengan mata pelatihan nilai akuntabilitas. Saya bertanggung jawab atas bahan ajar yang saya buat. Nilai nasionalisme, saya menyiapkan metode bimbingan dengan adil dengan memperhatikan keadaan siswa. Nilai komitmen mutu. Saya melakukan bimbingan dengan berorientasi kepada efektivitas ketercapaiannya hasil yang baik. Selanjutnya kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan melakukan evaluasi. Tahapan kegiatannya yang pertama, membuat draft evaluasi. Yang kedua, merekap evaluasi. Dan yang ketiga, melaporkan hasil evaluasi. Keterkaitan dengan mata pelatihan yang pertama, nilai akuntabilitas. Saya bertanggung jawab dengan draft evaluasi yang saya buat dan bertanggung jawab dengan rekap hasil evaluasi. Nilai nasionalisme, saya melakukan evaluasi secara adil. Dan nilai anti korupsi, saya merekap hasil evaluasi dengan jujur. Baiklah, demikian rancangan aktualisasi ini saya buat. Untuk selanjutnya melakukan habituasi di SD Negeri 188 Pekanbaru. Saya ucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah membantu menyelesaikan rancangan aktualisasi ini, baik materi maupun moral. Selanjutnya, saya berharap rancangan aktualisasi ini dapat diterima dan dapat didukung oleh semua pihak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.